warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar, mahasiswa PPG kategori 2, jurusan Pendidikan IPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam rencana aksi kedua ini, saya akan membahas tentang pluralitas agama dengan kasus intoleransi beragama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap untuk belajar IPS hari ini? Siap. Pertama, kita marilah berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa, Jaki. Terima kasih ya Jaki telah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yuda. Yuda kenapa? Mari kita berdoa semoga Yuda segera lekas sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran bersama kita lagi. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya kita mempelajari apa? Ada yang bisa? Tentang mobilitas turun atau social thinking. Tentang? Mobilitas sosial Turun. vertikal turun atau social thinking. Bukan? Dengan ini kita akan mempelajari tentang pluralitas agama. Ada yang tahu pluralitas agama itu apa? Ya, perbedaan agama. Betul. Beri tepuk tangan buat Kaira. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman agama. Kenapa sih kita harus mempelajari keberagaman agama? Ada yang tahu kenapa? Tepuk tangan buat Andi ya. Kita mempelajari pluralitas agama itu untuk apa? Pertama, saat kita mempelajari keberagaman agama, maka kita akan tahu ternyata di Indonesia itu beraneka ragam. Bagaimana sih cara untuk menyikapi keberagaman agama itu dengan sikap toleransi? Materi Bapak ini tentang keberagaman agama, tetapi Bapak akan mengambil masalah tentang toleransi gitu ya. Tidak menghargai agama gitu. Terus selanjutnya kita akan mencari solusi apa yang tepat gitu ya untuk menyikapi keberagaman agama tersebut. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak nanti akan membuat kelompok, 6 kelompok ya ini ya. Setelah kalian dibentuk kelompok, nanti akan ditayangkan sebuah video. Video tentang apa? Intoleransi gitu ya. Nah, dari video itu kalian akan melihat ternyata Banten ini masih ada sikap intoleransi yang seharusnya kita tidak lakukan. Setelah itu nanti kalian diskusi dan presentasi. Pertanyaan Bapak adalah, berapa agama yang ada di Indonesia? 6 ya. Apa aja? Bisa sebutkan? 1. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, sama Buddha ya. 6 ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ini kayaknya masih lesu nih. Kita kalau Bapak bilang semangat pagi, nanti kalian bilang pagi-pagi luar biasa. Ya, siap? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kita semua. Agama di Indonesia itu ada 6, yaitu ada Islam, Kristennya itu ada 2 ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, lalu ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apakah kalian di kelas ini berbeda agamanya? Ada ya. Ada berapa? Ada yang tahu nggak? 3. Apa aja? Islam, Kristen, sama Hindu. Ada 3 agama. Berarti kelas ini yang termasuk beragam kan? Karena lebih dari 1 kan? Ya, bagaimana sih kita harus menyikapi perbedaan itu? Silakan Aisyah ya. Jadi kita tuh harus menyikapinya dengan tidak membeda-bedakannya. Jadi kita itu harus menghormati, menghargai seluruhnya tanpa perbedaan dan pandang bulu. Begitu Pak. Oke, beri tepuk tangan buat Aisyah ya. Yang dikatakan Aisyah, jadi kita itu harus saling
menghargai. Tapi ternyata di Banten ini ada satu kasus yang bisa dikatakan ini kebalikan dari toleransi. Apa tuh? Intoleransi. Kita lihat ya videonya ya. Apa bacanya? Jadi ada polemik penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Baik, terima kasih sudah menonton video terkait intoleransi beragama yang ada di Cilegon ya. Ada yang Mas kasih pendapat? Karina. Ya, silakan Karina. Boleh apa tanggapan? Tentang penolakan warga Cilegon terkait pembangunan gereja itu. Nah, ini tuh salah satu bentuk intoleransi beragama. Berarti di situ videonya tentang Bentuk intoleransi beragama. iya, tentang penolakan ya? Iya. Penolakan pembangunan. Gereja di warga Cilegon. Ya, terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk. Jadi video itu adalah tentang sebuah penolakan ya. Penolakan apa? Yaitu penolakan pembangunan gereja. Kalian sudah mendapatkan LKPD. Nah, tadi kan kita sudah melihat video terkait sikap intoleransi. Nah, sekarang kalian silakan bersama kelompoknya menganalisis video yang telah kalian saksikan. Untuk pengerjaannya, kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari sumber dari lain ya. Selain di handphone, kalian bisa pakai buku tulis atau kalian bisa bertanya kepada Bapak. Angga, silakan. Boleh ini ya. Kalau misalnya dampaknya apa? Bisa menimbulkan apa menurut kamu? Cilegon itu tuh bisa kayak masyarakat yang beragama Kristen atau sebagainya. Di Cilegon tuh susah untuk beribadah, terus sampai itu nggak bisa akses juga Pak buat ini. Iya, berarti kesusahan ya untuk beribadah. Ya boleh ditulis ya di situ ya. Jadi dampaknya itu agama tadi ya Kristen yang ditolak tempat ibadahnya itu Ibadah bisa saling saling sama ininya itu sendiri bisa aksesnya lebih mudah untuk beribadah juga Pak. ya. Oke, bagus itu ya, tulis ya. Angka ya. Sudah semua? Sudah ya. Untuk tahap selanjutnya itu adalah presentasi. Presentasinya karena keterbatasan waktu, Bapak minta satu kelompok aja yang siap untuk presentasi. Kelompok mana? Silakan, kelompok 3 ya. Atau kelompok wihara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami. Silakan Najwa membacakan. Permasalahan apakah yang ada dalam video tersebut? Rencana pembangunan gereja di Kota Cilegon mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat daerah Kota Cilegon. Dampak apakah yang ditimbulkan dari intoleransi beragama yang terjadi di Banten? Agama yang ada di Kota Cilegon itu beragam. Dengan adanya kasus intoleransi beragama dalam bentuk penolakan pembangunan rumah ibadah akan menimbulkan perpecahan. Apakah ada hasil jawaban lain Tentang dampaknya. tentang dampak? Ya, silakan kelompok 2 ya. Dampak lainnya adalah untuk umat Kristen yang ada di Cilegon sendiri akan kesulitan dalam beribadah karena tidak adanya persetujuan pembangunan gereja. Tepuk tangan buat kelompok 2 ya untuk beri tanggapan ya. Baik, untuk solusi dari permasalahannya adalah dengan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Beri tepuk tangan buat kelompok 3.
Ada yang berbeda solusinya? Solusi dari saya adalah dengan cara bermusyawarah dan dihadapkan pihak menolak dengan yang mengajukan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah penolakan pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon adalah bentuk dari intoleransi beragama yang dapat menimbulkan perpecahan keberadaan agama. Solusi untuk menjaga kebersamaan agama adalah dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 3, kelompok wihara yang sudah mempresentasikannya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya. Dan kelompok 2 dan 1 sudah menanggapinya ya. Ternyata pembangunan gereja yang ada di Cilegon ini adalah salah satu bentuk dari intoleransi. Itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak ya. Seharusnya kita menerapkan sikap toleransi. Jadi saling menghargai gitu ya, saling menghormati ya. Karena Indonesia ini adalah negara yang beragam. Keberagaman itu harusnya kita jaga, jangan sampai terjadi perpecahan. Untuk pererat keberagaman yang ada di Indonesia, kalian sudah memegang lirik lagu kan? Judulnya tentang ya. Boleh berdiri untuk menyanyikan. Mari kita terbuka. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sebelum Bapak akhiri, adakah yang bisa kasih kesimpulan? Aisyah ya? Jadi, setelah kita mempelajari tentang intoleransi di Cilegon dalam bentuk penolakan pembangunan gereja ini, kita sebagai warga negara yang mana Indonesia ini umat beragamanya itu beragam, kita harus toleransi, saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai kasus intoleransi seperti ini terjadi kembali. Begitu, Pak. Beri tepuk tangan buat Aisyah ya, telah memberikan kesimpulan ya. Selanjutnya, kalian silakan buka handphonenya. Di situ nanti akan ada kuisis. Nah, di sini ada 5 soal tentang intoleransi. Silakan dikerjakan di waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah ya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan handphonenya disimpan kembali. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku paket terkait tentang keberagaman budaya ya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada ya? Akan dipimpin kembali sama Andi ya. Pimpin doa di akhir ya setelah belajar IPS. Duduk bersiap. Baik teman-teman, setelah kita belajar pelajaran IPS, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya ya.